Siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa aja yang nggak masuk, ada yang masuk atau enggak? Oke, pertama Aidan masuk. Aidan masuk. Terus Amru Hadir. masuk. Anggun hadir dulu. Terus aku ini Alicia hadir dulu. Oke. Ines Hadir. Oke. Balkis Hadir Bu. Oke. Kanza Hadir Bu. Oke. Axel Oke. Kenzi Dia Bu. Fatih Pasti. Oh Fatih nggak masuk ya. Kafir Hadir Bu. Selo Hadir. hadir. Nanda Hadir. Oke. Revina Hadir. Sasi Hadir Bu. Zahra hadir Bu. Oke, berarti masuk semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri semua. Oke, silakan. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen tanya lagi sama kalian. Kenapa sebagian orang bisa menemukan ide usaha? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Saya Bu. Ya. Karena beberapa orang kadang bisa menemukan idenya itu gara-gara ada kemampuan untuk mengamati dan menganalisis situasi dengan baik. Mereka juga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dengan orang mereka. Jadi dia memiliki pengetahuan lebih. Ya. Itu semacam itu. Oke, yang lain ada yang mau nambahin sekiranya? Atau cuman Aidan aja? Kira-kira kenapa bisa? Ada yang mau nambahin? Ada nggak kira-kira? Atau cuma Aidan aja yang tahu? Nggak ada? Yakin? Oke, yaudah. Daripada kita berlama-lama, Ibu pengen membahas ulang mengenai
sampai ke studi kasus. Oh ya, kita hari ini mau belajar mengenai studi kasus identifikasi peluang usaha. Jadi kalian nanti mengamati sebuah video, tapi sebelum videonya ibu putar ya, ibu pengen menjelaskan materinya terlebih dahulu. Bentar. Oke, peluang usaha. Peluang usaha apa sih yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha itu masalah peluang atau ide konsep yang bisa dijadikan sebuah cara biar kalian menemukan ide dari peluang itu sendiri. Contohnya kayak sampah deh. Contohnya sampah, kira-kira menurut kalian sampah itu bisa digunakan nggak buat jadi ide peluang usaha? Bisa. Kenapa kira-kira bisa? Kenapa? Dengan cara daur ulang. Nah, di sini sendiri masalah lingkungan itu mulai dari sampah ada ancamannya pertama. Terus juga bisa menciptakan atau peluang menciptakan usaha kreatif seperti apa sih tadi? Daur ulang sampah. Terus di sini kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi, contohnya kayak krisis TPA sampah, kayak tempat pembuangan akhir. Tahu TPA kan? Tahu. Oke. Jadi indikator jelas dari sistem pembuangan itu sendiri. Terus volume sampahnya, biasanya sampah mulai tambah naik makin banyak, itu bisa menyebabkan ancaman buat manusia. Terus dampak lingkungannya sendiri bisa jadi serius nggak? Bisa kan? Apa dampaknya kira-kira menurut kalian? Apa kira-kira? Penyakit pasti. Terus masalah kesehatan udah pasti, ya kan? Gangguan pernafasan itu udah pasti. Terus, nah gimana caranya biar kalian bisa mengelola sampah itu dengan baik? Yaitu ciptain inovasi, ide baru, nilai baru. Nah, di sini peran wirausaha itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya dia bisa melihat kekurangan dari sebuah permasalahan, bisa diciptakan menjadi ide baru. Contohnya jadi kreasi produk daur ulang kayak tadi yang kalian sebutin. Terus selain itu bisa menggunakan teknologi pengolahan gitu. Terus di sini untuk ekonominya kira-kira bisa menjadi apa? Bisa menjadi sesuatu yang penting nggak? Atau bisa jadi ide nih, oke, untuk sektor ekonomi bisa ningkatin nggak ekonomi di masyarakat sekitar maupun di pemasukan negara? Bisa nggak kira-kira dari pengolahan sampah? Bisa kan? Itu udah pasti. Nah, di sini ada kalimat bisnis daur ulang bukan lagi pilihan, namun sebuah keharusan demi berkelanjutan hari ini dan masa depan. Kenapa bisa disebut untuk hari ini dan masa depan? Ya karena balik lagi, karena yang peluang itu bisa dilihat dari skala besar, bukan cuma hari ini doang. Oke, kalau misalnya banyak sampah, kalau sampah makin banyak, berarti semakin banyak yang ada peluang usahanya. Contohnya banyak macam-macam, mulai dari daur ulang segala macam. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasi konsep pentingnya. Ada masalahnya. Inovasinya seperti apa sih? Kreativitas pasti. Sumber daya alamnya, sumber dayanya seperti apa? Terus produk harus memiliki nilai tambahnya seperti apa? Mulai dari packaging, terus bentukannya seperti apa? Terus lanjut lagi nih, ada wirausaha yang berorientasi pada sosial dan lingkungan. Nah, ini peran penting dari wirausaha. Dia harus bisa melihat suatu masalah dari sebuah permasalahan yang ada di lingkungan. Gimana caranya biar bisa jadi peluang usaha? Itu biar
bisa jadi peluang usaha, kalian harus berkreasi menggunakan kreativitas. Oke. Nah, selanjutnya nilai tambah dari daur ulang sendiri. Daur ulang adalah proses mengubah bahan bekas menjadi produk baru yang berguna. Nah, di sini kalau gimana caranya barang bekas itu bisa jadi daur ulang yang berguna? Ya, kalian harus mikirin apa? Desain, itu udah pasti. Terus selain itu, selain desain ada apa lagi? Fungsi udah pasti. Terus dari situ ada pesan sosial yang harus disampaikan. Contohnya kalau desainnya, kira-kira udah tahu dari sampah nih, dari bahan bekas, gimana biar kelihatan bagus, dibentuk seestetik mungkin, seinovasi mungkin. Gimana caranya biar produk tersebut terlihat bagus atau terlihat ya kelihatan baru lah, kayak gitu. Terus fungsinya itu ya pasti buat jadi solusi dari permasalahan yang ada. Nah, pesan moral yang bisa kalian ambil dari sampah daur ulang tersebut bisa dilihat jadi dari peluang usaha itu mulai dari kesadaran lingkungan, kesadaran diri kita dulu nih. Kira-kira oke, sampah banyak nih, bisa kita olah jadi apa ya kira-kira? Semisal kita olah jadi pot atau apapun barang-barang yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini ada tahap step by stepnya, mulai dari bahan bekas, contohnya dari botol plastik, terus diproses menjadi transformasi kreatif. Gimana caranya? Idenya berarti kalian tuangin atau kalian curahkan itu idenya. Terus habis idenya kalian keluarkan semuanya, kira-kira itu bisa jadi ada nilai jualnya nggak? Ada kan? Karena apa? Kalian berpikir menggunakan otak atau kreativitas. Gimana nih? Oke, ini barang bekas, mau kalian bikin jadi apa? Terus kira-kira kalau sudah jadi, pasti kan harusnya bagus ya, harusnya jadinya. Terus bisa kalian jual karena ada nilai jualnya, gitu. Nah, di sini Wirausaha peduli lingkungan, membangun bisnis yang berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Tanggung jawabnya itu pasti untuk orang-orang di sekeliling atau sosial. Di sini meningkatkan kesejahteraan karyawan, komunitas, dan masyarakat. Bukan cuma individu doang, tapi masyarakat sekitar juga bisa terbantu. Terus profit berkelanjutan, bisa mencapai keuntungan finansial yang sehat, pertumbuhan jangka panjang. Terus untuk planetnya sendiri itu bisa berfungsi atau bermanfaat menjadi pelestarian lingkungan, mengurangi dampak negatif lingkungan sendiri. Terus dari konservasi sumber daya, jadi yang harusnya sumber dayanya itu tidak yang tidak dimanfaatkan bisa kalian manfaatkan. Contohnya kayak ibu-ibu, semisal ibu-ibu kan belum tentu kerja ya, pasti di rumah. Terus gimana cara kalian biar bisa mengajak peran orang-orang atau masyarakat di sekitar rumah itu bisa jadi pekerja? Ya caranya kalian harus bantu memikirkan dampak dari lingkungan itu. Kalian temuin tuh masalah dari lingkungan itu. Contoh, kalian pengen buka usaha mendaur ulang sampah, entah sampahnya dari plastik kah, botol kah, apapun bebas, asal kreativitas kalian berjalan gitu. Nah, di sini ngegunain perannya mulai dari bank sampah. Caranya gimana? Memilah sampah. Sampah ada berapa macam? Ada 3 kan? Apa aja? Organik, sama B3. Oke. Nah, di sini kompos organik atau sampah organik. Dia biasanya kalau misalnya organik bisa dijadikan pupuk, terus pendukung pertanian yang berkelanjutan bisa, karena ataupun bisa dijadikan bahan makanan maggot. Pernah dengar nggak? Kira-kira pernah kan? Nah, itu biasanya kalau rumah tangga, contohnya kalian nih habis selesai makan, belum tentu habis kan? Sampahnya kira-kira dikemanain?
dibuang gitu aja kan percuma kan. Gimana caranya? Nah, peran wirausaha ini penting. Harus mikirin, oke, dampak kalau dari buang itu kan bisa menyebabkan penyakit, entah nanti belatung muncul, lalat-lalat muncul, ataupun hewan-hewan hama yang muncul dari sisa-sisa bekas makanan kalian. Nah, di sini peran ibu rumah tangga atau peran masyarakat itu muncul. Gimana caranya? Yaitu adain bank sampah buat mengolah sampah organik. Contoh buat bikin makanan, makan pangan maggot. Maggotnya itu gimana bisa kalian jual lagi nanti kalau sudah besar? Itu kan menguntungkan, ya kan? Menghasilkan cuan. Terus selain itu, kalau untuk startupnya sendiri biasanya daur ulang dari teknologi biasanya. Contoh, kayak ada perusahaan. Kalian pernah dengar nggak sih? Ada salah satu wirausaha, dia mengadakan pemilahan sampah botol ataupun plastik dijadiin paving block. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Nah, itu salah satu bantu dari daur ulang sampah. Dia melihat nih peluang usahanya, oke, ini bisa dijadiin cuan. Gimana caranya? Dia gunain inovasi atau teknologi biar bisa dijalankan atau dijual gitu. Terus lanjut lagi di sini, nilai-nilai yang dikembangkan itu harus menggunakan kreativitas. Lahirlah tuh ide baru dari masalah itu sendiri. Contohnya kayak tadi sampah, itu bisa nimbulin kreativitas kayak muncul. Terus lanjut lagi ada gotong royong. Gotong royongnya seperti apa? Seperti tadi, masyarakat itu membantu buat penanganan sampah mulai dari pemilahan sampahnya sendiri gitu. Terus bernalar kritis. Seperti apa sih? Udah kita analisis tuh masalahnya gimana, cara pemecahan masalahnya seperti apa. Entah semisal deh di lingkungan kalian tidak mengerti atau tidak paham cara menanganinya, kalian bisa mencari tahu di internet ataupun kerjasama dengan pihak wirausahaan. Jadi contoh, oke, kampung kita mau ngadain pemisahan sampah. Kira-kira wirausaha tersebut mau nggak menampung sampah kita biar bisa dihasilkan menjadi cuan? Mau nggak beli sampah kita? Atau enggak kita kasih ke mereka deh biar mereka olah nanti bagi hasil, kan bisa kayak gitu. Lumayan kan hasilnya. Terus setelah itu otomatis kalian harus ada rasa sadar nih, tanggung jawab akan hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya nanti berarti kan menjadikan uang ya, bisa kalian gunain lagi. Dengan cara apa? Ya kalian harus menyediakan tempat buat pemilahannya. Uangnya itu bisa, contohnya kayak pemilahan tadi, sampah organik, anorganik, sama B3, kalian pilah-pilah tuh. Jadi rasa peduli sosial kalian meningkat. Gimana caranya? Itu harus lagi identifikasi masalah tersebut gitu. Oke? Dari sini ada yang ingin ditanyakan mengenai PPT tersebut? Ada ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Selanjutnya karena sebelum itu ibu pengen tanya, ini kalian udah gabung ke kelompok masing-masing atau belum? Sudah. Oke. Sebelumnya kita pengen nonton video kasus mengenai krisis tempat pembuangan akhir sampah di Indonesia. Tunggu sebentar ya, dulu. Kondisi TPA sampah di Indonesia memiliki persoalan yang sama, sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita.
sampah di TPA jelas tidak mudah, apalagi tempat ini menjadi tujuan akhir hampir semua jenis sampah. Sampahnya sih campur aduk ya. Misalnya ya seperti kain, kayu, bahkan popok dan pempes pun banyak gitu. Yang paling aneh pernah bisa bangun, pernah lihat sampah apa sih? Ya pernah nemuin dulu ya. Ya kadang ada juga seperti bayi itu mayat gitu, orang bayi ada. Tapi menurut abang sampah-sampah itu sebenarnya termasuk yang di box ini, itu masih punya nilai nggak sih bang? Masih. Ya, contohnya seperti ini pemulung nih. Ya, bahan-bahan dari plastik itu kan dikumpulin dijadikan uang untuk makan. Memperbaiki tata kelola sampah memang harus dari hulu atau sumber sampah. Idealnya, sampah tidak hanya dikumpulkan, diangkut, dan dibuang. Kalau kita bicara TPA, itu adalah tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan akhir. Sehingga seharusnya memang sampah itu ketika dibawa ke TPA, sampah itu diproses, tidak hanya dibuang. Kondisinya dari kurang lebih 514 kabupaten kota, kita ada 450-an TPA, itu 35%-nya memang masih open dumping. Jadi artinya belum dikelola baik secara kontrol landfill atau sanitary landfill. Nah ini yang terjadi kenapa? Karena memang pengelolaan sampah yang masih dilaksanakan di daerah itu masih banyak yang kumpul angkut buang. Sehingga sampah tidak dipilah dulu, kemudian tidak dikelola lanjutan, ya menjadi circular ekonomi, tapi hanya dibuang begitu saja. Dan ini masih kurang lebih 35%. Sehingga pekerjaannya memang menjadi lebih berat. Walaupun TPA ini ketika awal dibangun oleh Kementerian PUPR itu sudah menganut sistem sanitary landfill. Tapi karena kendala biaya, ya sumber daya manusia juga, sehingga pada akhirnya tidak dikelola secara sanitary landfill. Memilah sampah sejak awal bisa menjadi solusi permulaan bagi tata kelola sampah di Indonesia. Apalagi bagi tidak sedikit orang, sampah yang terkumpul dan menggunung di lokasi TPA sampah sejatinya masih berharga. Jika kita bisa memilah sampah sejak awal, maka bukan penumpukan sampah di lokasi pembuangan dan segala risiko yang selama ini terjadi bisa dihindari. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, dari video tersebut, menurut kalian hal menarik apa yang kalian temukan dari video tersebut? Kira-kira hal menarik apa sih dari video tersebut yang kalian tonton? Ada nggak hal yang menarik yang kalian tonton? Apa? Ada nggak? Kira-kira yang kalian temuin dari video tersebut hal menarik? Ya. Ternyata TPA itu tempat proses akhir karena sampah-sampahnya tuh bukan langsung dibuang gitu, tapi harus diproses, ada prosesnya gitu loh. Oh, jadi TPA itu bukan cuman tempat pembuangan akhir doang, tapi ada proses pengolahannya lagi gitu. Oke. Terus selain itu, masalah apa sih yang paling terlihat di video tersebut? Kira-kira apa sih yang terlihat di video tersebut? Masalah paling utama apa? TPA hampir penuh. TPA hampir penuh, pasti, karena kan tadi dibilangnya tempat pembuangan sampahnya semakin penuh, semakin krisis, ya itu udah pasti. Terus selain itu, apa masalah ini bisa dijadikan ide usaha buat kalian? Ya, masalah ini dapat diidentifikasi menjadi ide usaha yang bermanfaat jika dianalisis dan dikelola dengan baik. Dengan mengidentifikasi masalah dan mencari
solusi, seseorang dapat menemukan peluang bisnis yang unik dan bermanfaat. Oke, ya benar kata Nanda. Nanda, karena dia yang ibu sampaikan tadi barusan. Karena sampah kalau misalnya kalian lihat, kalian cerna itu kan kotor ya. Tapi kalau misalnya buat wirausahaan yang ide-idenya kreatif itu bisa diolah jadi barang-barang yang unik. Contohnya kayak pot bunga deh, nggak usah jauh-jauh. Itu bisa kalian gunain tuh, bisa kalian olah lagi jadi pot bunga, atau enggak kalian bikin sesuatu yang menarik. Contohnya sampah buat jadi hiasan, itu bisa. Gitu. Bukan cuma itu doang. Oke? Dari sini kira-kira kan ini kan kalian udah gabung jadi satu kelompok atau belum? Udah kan ya? Udah kan? Kemarin karena kita udah buat kelompoknya, kalian udah gabung ke kelompok masing-masing. Ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan atau kalian isi per kelompok. Ibu bagiin dulu ya, sebentar. Kelompok satu mana? Kelompok dua? Tiga? Bu. Empat mana? Lima? Ya. Oke. Di sini di lembar LDKPD itu kalian disuruh atau diminta mengisi identitas kelompok. Nah, identitas yang kalian tulis aja, kalian kelompok berapa, 1, 2, 3, 4. Kalian tulis tuh nama kelompoknya berapa. Terus di sini juga ada nama anggota kelompok. Anggota kelompoknya siapa aja kalian tulis di sini, tugasnya ngapain aja nanti. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian lakukan, mulai dari menganalisis permasalahan sosial, lingkungan, atau ekonomi yang terjadi di sekitar kalian. Terus dijadiin potensi ide usaha baru. Terus lanjut lagi, identifikasi faktor-faktor pendukung terciptanya ide usaha tersebut seperti apa. Contohnya mulai dari kebutuhan masyarakat atau enggak inovasi teknologi juga bisa. Terus lanjut lagi. Di sini kalian mengembangkan rencana ide usaha kreatif seperti apa sih rencananya. Terus kalian mau bentuknya seperti apa? Kalian nanti tulis. Terus baru setelah kalian tulis rencananya seperti apa, kalian nanti rencananya intinya kalian membuat suatu poster, ini poster di kertas A4. Nanti ibu kasih kertasnya. Terus kalian nanti analisis dulu. Sebelum itu kalian analisis masalah-masalah dari video yang sudah kalian tonton itu seperti apa, kalian jadiin ide usaha. Terus di sini masalah utamanya apa, terus mengapa masalah tersebut muncul, terus penyelesaian masalahnya seperti apa. Terus lanjut lagi, ide usaha yang mungkin dikembangkan dari kasus tersebut seperti apa, kalian nanti buat atau jawab di lembar LDKPD ini gitu. Nah, terus sekarang silahkan berdiskusi tentang masalah-masalah yang kalian temukan dari video yang kalian tonton tadi. Silahkan diskusi. Ibu kasih waktu selama 5 menit.
Iya, tugas perannya. Nanti siapa yang jadi ketua kelompoknya, isinya. Ini tulis dulu tugas siapa ketuanya, terus siapa yang bagian nulisnya, terus siapa yang buat posternya, terus nanti siapa. Iya, nanti kalian bikin poster. Tapi boleh dibantu kan fotonya? Boleh. Kan idenya kan analisis satunya lagi nanti tanya jawab. Kalau misalnya nanti ibu ini kok milih salah satu aja yang sekiranya paling bagus hasilnya. Berarti ada tanya jawab. Jadi semua turun tangan ya, Bu? Oh ya, nih nanti kalian bagi-bagi tugas aja, itu kan udah kalian analisis. Terus bagi-bagi tugas buat pengerjaan mini posternya. Setelah kalian analisis, kalian buat mini posternya ya. Kalian bawa pensil warna atau krayon kan? Bawa, silakan boleh. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the shift lesson. Iya, mini poster. Nah, di situ kan ada perintahnya nih. Di sini kan habis kalian observasi permasalahannya, sudah kalian tulis, habis itu kalian analisis dulu tuh masalahnya seperti apa. Lanjut, di sini ada untuk merancang ide usaha. Kalian tulis dulu tuh nama usahanya mau apa, terus masalahnya yang diangkat seperti apa, solusinya seperti apa, terus produk yang ditawarkan itu seperti apa, bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja, target konsumennya siapa, keunggulan atau manfaatnya seperti apa, lanjut lagi dampaknya di sosial itu seperti apa. Baru kalian bikin mini poster. Di sini diminta kalian menuliskan judul usaha, slogannya seperti apa, terus gambar kira-kira bentukannya. Kalian mau bikin apa nih? Contoh pot bunga. Oke, kalian gambar itu pot bunga di situ. Lanjut lagi manfaatnya. Manfaat dari pot bunga itu buat apa sih? Buat hiasan. Ikut semua ya? Iya. Nanti kalian di kertas lembar itu di kertas A4 ini sudah terisikan dengan judul, slogan, gambar, sama manfaat. Ya. Dari kalian diskusi, aku ngadain asesmen formatif ya.
Kalau mau pakai HP boleh, silahkan buat nyari idenya. Apa semua ditanya? Mau nanya?
buat tempat sampah dari tutup botol. Jadi manfaat buat masyarakat sekitar itu buat tempat sampah sendiri ya, bagaimana dia nggak buang sampah sembarangan, bisa buang di situ. Itu semua itu. Gaya banget. Kalian harus tahu dulu nih, kalian mau bikin apa, kira-kira dari nama tempat itu apa yang botolnya jadi apa? Kalian apa ide memang ide kalian apa sih? Yang bagus itu pada tidak punya. Ini bagi Tadi kan udah jadi idenya bikin kaca. Terus manfaat buat masyarakat ada nggak sih? Oh, bisa dijadiin selimut, bantal, terus apa lagi? Selain itu buat kipas. oh, buat kipas tangan bisa. Ya kamu buat apa? Kalau kan kamu bilang pengen bikin kaca juga, terus kamu bikinnya apa hasilnya? Hasil jadinya boneka ya? Boneka. Kan kalau beda bentuk beda bentuk bisa, karena kan intinya sama, cuman beda bentuknya doang kan hasilnya. Ini kamu mau bikin apa hasilnya? Apa kain percaknya aja? Pasca kan kalau mereka boneka. Oke, itu kalau boneka. Dari selimut aja bisa. Dua Hasil boleh. Selimut boleh. Baju gamis juga bisa.
Kalau ini idenya apa? Tas kreasi bisa jadi konsep juga. Tas kreasi kalau beli coklat itu Dari komunikasi kayak kita DIY gitu. Tapi kamu nanti hasil jadinya mau bikin apa? Tapi dia produk manfaatnya apa kira-kira buat masyarakat sekitar? Ada nggak? Make up bisa, bawa barang, bawa barang. Kan kalau saya biasanya orang-orang buang-buang sembarangan aja biasanya di tempat sampah. Karena kan nggak bisa milih sampahnya, mana sampah lain, organik mana organik itu biasanya kemana kalau kayak boneka, bikin boneka. Bisa, karena dewasa sebenarnya bisa sih kalau boneka kan kalau orang dewasa juga pasti entah ada yang ngasih buat bisa juga benar. Berarti apa orang dewasa? Orang dewasa bisa, anak-anak bisa, remaja bisa. Biasanya buat jadi nafkah. Ya kan? Jadi bisa jadi barang juga pakai. Iya, aksesoris. Bikin ganci juga bisa. Boneka ganci atau
jangan lupa diselesaikan ya. Ibu. Dia yang kalau sayuran dia organik, non organik. Ada yang udah selesai? Belum ya? Nanti ibu pilih ya yang udah selesai juga. Boleh presentasi terlebih dahulu.
Ibu guru.
Tadi Ibu tunjuk satu kelompok ya buat presentasi ke depan. Ya, Bu. Bagaimana ide ini dapat diungkapkan? Pink juga pink. Yang dipegang aja. Ini kenapa? Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the seventh lesson. Oke, udah selesai. Boleh minta tolong yang sudah selesai
Siapa bunyi siapa kelompok berapa yang belum selesai? Udah selesai belum? Yang ambil kelompok juga udah selesai Udah, kita tolong presentasikan ke depan. Selain yang kelompok berapa? Kelompok 2, selain kelompok 2, yang lain gak ada suara ya. Silakan presentasi dulu. Oke, nggak ada suara selain yang di depan ya. Yang di depan mau presentasi kelompok berapa, kelompok 2. Majuan aja pinggir sini nih, pinggir sini. Jadi ini. Udah, lanjut. Ayo silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja di divisi kami. Oke, yang pertama kan langsung aja dari observasi permasalahan. Yang pertama, apa masalah utama yang ditampilkan dalam video atau kasus? Pertama, TPA di Indonesia sudah relatif penuh, sudah banyak-banyak yang overload juga. Yang kedua, mengapa masalah tersebut penting untuk segera ditangani? Karena kalau tidak ditangani akan secara cepat akan menyebabkan banyaknya penyakit yang ada di Indonesia. Lalu, siapa saja pihak yang terdampak dari masalah tersebut? Yang pasti itu adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. 4. Sebutkan penyebab dari masalah tersebut. Karena kurang kesadaran pentingnya mengelola sampah, jadinya di TPA Indonesia itu menyebabkan overload. 5. Menurut kelompok kalian, apakah masalah tersebut dapat menjadi pengusaha? Jelaskan alasannya. Ya, karena sampah dapat diolah menjadi barang baru yang dapat kita jual kembali. Pengembangan ide usaha. Memang usahanya di tempat sampah. Masalah yang diangkat mengurangi limbah yang susah diurai. Solusi atau ide utama usaha membuat tempat sampah ramah lingkungan. Produk atau jasa yang ditawarkan tempat sampah dari tutup botol. Bahan atau sumber daya yang dibutuhkan tutup botol. Target konsumen masyarakat. Keunggulan pemanfaatnya dapat menjadi peluang usaha. Dampak sosial atau lingkungan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah sketsa yang kami buat. Tempat sampah ini terbuat dari tutup botol. Usahanya adalah tempat sampah. Slogannya itu buanglah sampah pada tempatnya, dan manfaatnya itu dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat. Ada yang ingin ditanyakan terkait poster yang mereka buat? Enggak ada. Ada? Satu aja nggak apa-apa. Kenalan dulu. Boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil dari kelompok. Nama saya Muhammad Adil dari kelompok 1. Saya ingin nanya, bagaimana caranya penanganan dengan cara yang lebih baik, efisien dan ramah lingkungan?
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nazril. Yang lebih efisiennya itu kita akan menyediakan tempat sampah yang berbeda-beda jenisnya, entah dari organik maupun non organik. Yes, memilih-memilahnya gitu. Oh, cara efisiensinya itu dengan cara memilah sampah organik dan non-organik. Oke. Menurut kalian jawabannya kira-kira sudah nyambung atau belum sama pertanyaannya? Sudah. Oke. Gimana Ril? Puas nggak sama jawabannya? Puas Bu. Puas. Oke. Silahkan ditutup. Oke, mungkin itu aja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 2 itu sudah bagus ya, terkait penyampaian masalahnya, terkait idenya, terkait apa yang ingin disampaikan. Contohnya tadi mereka idenya itu membuat tempat sampah dari tutup botol. Nah, itu sudah masuk dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Itu sudah baik, sudah bagus. Dan penyampaian pesannya sampai di kalian karena sesuai dengan peluang usahanya kan dilihat dari lingkungan sekitar. Oke. Nanti minta tolong yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu yang sudah jadi. Tapi sebelum kita berlanjut, oh ya, di sini kan nanti ada asesmen sumatif di lembar kalian ini ada asesmen sumatif. Nanti boleh kalian isi setelah kita melihat video penjelasan secara kenapa sih kalian disuruh minta buat poster tersebut. Nanti ada penjelasannya di sini. Tapi sebelum itu silakan berdiri semua, kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Silakan. Biar kita pemanasan terlebih dahulu aja. Oke. Di sini ice breakingnya fokus ya. Kalian lihat videonya, ikutin gerakannya. Oke. Silakan. Thumbs up, thumbs up, thumbs up.
inspiratif di mana seorang wirausahaan bisa membaca atau melihat sebuah peluang usaha dari sampah. Ditunggu ditonton terlebih dahulu ya. Dari 7 karung sampah plastik atau sekitar 20 kg, kira-kira bisa jadi apa ya? Lampu atau ada yang lain? Sampah plastik ini dari ini sudah diekspor sampai ke Spanyol, jadi dengan Raja Bali. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat dulu. Saya masih bingung usahanya apa, sampai saya melihat sebuah usaha yang menurut saya menjadi balance ya antara sosial dan bisnis. Bisnisnya dapat, karma saya di sosial juga dapat. Idealisme saya ke sana awalnya. Itu baru bisa saya temuin di sampah plastik. Tapi sayangnya memang dalam hal ini ya baru masyarakat secara individual itulah yang menjadi ujung tombak untuk pengelolaan sampah. Padahal seharusnya pemerintah bisa memimpin lebih dulu. Sebuah usaha yang bergerak di bidang edukasi, pengumpulan dan pendaur ulang sampah plastik. Plastik sudah masuk ke semua jenis, ke mobil kah, ke elektronik, ke fashion masuk, hampir banyak sekali. Jadi kemungkinan besar malah penggunaan sampah plastik akan semakin bertambah. Yang mungkin dilakukan itu bukan mengurangi penggunaan sampah plastik, tapi mengambil bahannya itu dari landfill aja. Jangan menggunakan dari sampah yang dari plastik virgin. Jadi waktu itu saya mengambil keputusan karena saya tidak bisa beli, saya pelajari konsepnya, saya bikin sendiri. Habis itu dari sana saya lihat banyak video, saya download banyak video di YouTube, di mana pun saya Google. Papan plastik itu sasaran kita memang digunakan sebagai pengganti kayu sebenarnya. Jadi saat ini sedang booming ataupun permintaan banyak digunakan sebagai furniture. Papan plastik itulah yang kita kirim sampai keluar. Ada beberapa negara yang sudah kita masuki, itu mungkin dimulai dari Spanyol, Malaysia, Taiwan dapat, dan sekarang sedang penjajakan masuk ke Jepang. Dan yang paling keren dari hal itu adalah itu dimulai dari anak-anaknya. Yang
impact di desa ini dimulai dari anak-anak yang penasaran apa yang saya lakukan, habis itu mulai mereka mengumpulkan sampah, mereka punya tabungan, habis itu tabungannya itu sudah cukup, mereka beli tas sekolah, ataupun ada kemarin yang sampai beli sepeda, yang itu jadi titik improvement, jadi bukti ke orang tua mereka kalau ini ada, bisa. Dari anak-anak itulah sekarang itu orang tuanya bisa percaya dan mau ikut. Biasanya untuk nambah bekal anak-anak lah. Kadang anak minta bekal tuh kalau sekolah minta bekal sama saya. Kalau menurut saya sih sayang kalau dibuang. Kalau misalnya sampah itu bisa dijual kan lebih baik dijual. Seiring berjalannya waktu, saya ketemu satu orang, ternyata orang asli Singaraja, diam di Singaraja, produksi di Singaraja, barangnya sama. Jadi orang Singaraja itu punya harapan gitu, kayak ternyata barang keren yang kita lihat itu sumbernya dari rumah kita sendiri. Kelemahan kami banyak, terutama kapital. Kami tidak dibiayai oleh siapapun, kami tidak dianggapkan oleh siapapun, bahkan kami masih bertaruh dengan apa yang kami punya saat ini. Karena itu progres kami lambat. Tapi dengan semua kelemahan yang kami punya, kami bertahan sampai 8 tahun. Bukannya itu sebuah progres yang sangat bagus. Ya, produk pertama kita sih untuk ya sedang mencoba masuk ke ranah ini. Oke, dari video tersebut kalian sudah bisa menyimpulkan ya apa pembelajaran penting dari kegiatan ini, bagaimana kerja kelompok kalian seperti apa, terus ide baru yang ingin dikembangkan seperti apa. Nah, di sini ada refleksi yang harus kalian isi per kelompok di belakang lembar LDKPD. Silahkan diisi terlebih dahulu. Ayo Mas Tani, ngomong di Ibu pengen tanya dong, bagaimana cara kelompok kalian menemukan ide usaha dari masalah yang ada, kayak tadi sampah tersebut, pembuangannya kan udah mulai penuh ya hitungannya. Terus cara kelompok kalian menemukan ide peluang usaha itu seperti apa?
Ada apa enggak? Tadi gimana cara kalian? Diskusi, good. Selain itu apa? Ada lagi nggak? Observasi, good. Observasinya dari mana kira-kira? Dari video yang dimunculkan atau ditonton. Terus selain itu analisis. Gimana nih kira-kira video tersebut biar bisa jadi peluang usaha. Selain itu ada lagi nggak? Pengembangan, mengidentifikasi masalahnya seperti apa sih? Nih masalahnya tentang sampah. Oke, sampahnya itu identifikasi masalahnya di situ. Terus selain itu ada lagi nggak? Udah itu aja. Oke. Setelah kalian identifikasi berarti kalian sudah bisa nih, oke, nemuin ide. Gimana caranya kalian mengolah sampah tersebut seperti apa? Terus pemanfaatnya seperti apa? Bisa nggak dijadikan peluang usaha? Itu bisa. Terus selain itu nilai apa sih yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Ada nggak nilai-nilai yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Kalau sampai itu ada nilainya. Oke, tanggung jawab kalau sampai itu ada nilainya. Terus selain itu ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nilai-nilai apa sih yang kalian ambil selain itu? Apa? Kira-kira bergotong royong perlu nggak? Perlu. Gimana caranya peluang usaha itu bisa jadi? Terus sampai selesai ke penjualan itu butuh orang untuk kerja sama. Itu penting. Terus selain itu apa lagi? Ada nggak kalau menurut profil Pancasila itu pasti ada gotong royong. Terus menurut kalian butuh apa ini? Pemikiran atau kreativitas itu masuk. Terus selain itu butuh nggak bernalar kritis kalian? Butuh. Karena kalian oke nih udah nemuin permasalahan, kan kalian otomatis kan, ini sampah kira-kira bisa nggak diolah? Itu bernalar kritis. Kalian berpikir nih kritis, oke sampahnya bisa diolah ternyata itu masuk. Terus selain itu mandiri menurut kalian sebelum kalian mengajak orang, otomatis kan kalian kan harus tahu dulu dong kita sudah sesuai atau belum pengen ngadain peluang usaha tersebut. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan harus mandiri terlebih dahulu dari kitanya, baru kalian bisa mengajak orang lain. Kalau udah kayak gitu, terus menurut kalian dari hasil presentasi deh, nggak usah jauh-jauh, kita lihat dari temennya dulu. Dari hasil presentasi teman-temannya, posternya tadi yang pertama, hasilnya menurut kalian sudah sesuai belum sama yang dibahas tadi oleh video? Sudah. Kenapa sudah? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Apa? Karena apa? Kenapa? Apa? Karena mendaur ulang sampah. Kan isi video yang tadi kalian tonton kan tentang mendaur ulang sampah. Gimana caranya sampah itu bisa dimanfaatkan menjadi peluang usaha, gitu. Terus dari sini kalian bisa belajar tentang setiap sampah atau setiap masalah di lingkungan itu bisa menjadi peluang usaha. Dari cipta kreativitas kalian, idenya, baru kalian bisa eksekusi atau bermanfaat bagi orang banyak. Karena manfaatnya bukan kalian doang yang ngerasain, tapi sekeliling kalian atau masyarakat yang ada, gitu. Karena apa?
iya. Terus bisa kalian manfaatin manfaatin gimana itu menghasilkan uang, terus kreativitas kalian jalan gitu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Cukup paham ya? Cukup paham. Oke, sebelum itu silakan diisi terlebih dahulu refleksinya. Habis itu nanti dikumpulin beserta sama poster yang tadi beberapa kelompok yang belum selesai. Habis itu nanti kita berdoa pulang. Ini ibu ngelakuin asesmen matematik ya. Nanti yang udah boleh dikumpulin. Ibu, ya udah. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan usaha ya. Jadi minta tolong silahkan dicari tahu dulu informasi di internet seperti apa perencanaan usaha. Baru nanti kita bahas di minggu selanjutnya agar ada